Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan kembali membahas soal dari LK Fisika Intan Pariwara, tepatnya pembahasan soal kelas 10 bagian bab 4 uji kompetensi 2 untuk bagian yang B. Tapi bagi adik-adik yang mencari soal pembahasan bab 4 UK2 untuk bagian yang A, adik-adik silakan lihat aja linknya ada di kolom deskripsi. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan soal yang pertama. Seorang pemain bola tenis melakukan servis seperti gambar berikut. Nah, kalau kita lihat di gambarnya adik-adik, ini adalah tinggi lambungan bola, yaitu sebesar 2,7 meter. Kemudian ini ada net yang tingginya adalah 0,9 meter. Sekarang kita sepakati dulu adik-adik, untuk posisi yang di sebelah sini adalah titik A, yang di tengah-tengah atau tepat di net itu adalah titik B, sementara posisi jatuhnya bola ini adalah titik C. Sehingga untuk tinggi lambungan bolanya yang sebesar 2,7 meter ini kita lambangkan sebagai YA. Sementara tinggi dari netnya kita lambangkan sebagai YB. Dan yang terakhir, di sini ada posisi bolanya ya, karena dia tepat di atas tanah, sehingga nilainya atau jaraknya itu sama dengan 0. Setelah kita bahas jaraknya pada posisi vertikal atau pada sumbu Y, kita akan bahas masing-masing jaraknya pada sumbu X. Tadi sudah kita sepakati, ini ada titik A, B, kemudian C. Sehingga 12 meter ini adalah jarak XAB. Dan 0,4 meter ini adalah jarak XBC. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan soal yang A. Tentukanlah kecepatan bola agar berada tepat di atas net. Nah, untuk menghitung berapa kecepatannya, di sini kita menggunakan persamaan dari YAB sama dengan V0YT dikurang setengah GT kuadrat, di mana YAB itu diperoleh dari YB dikurang dengan YA. Nah, karena bendanya itu mengalami kecepatan sama dengan 0 pada sumbu Y untuk V0-nya, sehingga langsung kita tuliskan aja nilainya sebesar 0. Selanjutnya tinggal kita masukin aja nilai dari YB, yaitu tinggi net sebesar 0,9 meter dan YA-nya adalah 2,7 meter. Lalu tinggal masukin nilai G-nya sebesar 10 dan dikalikan dengan T kuadrat, yaitu T yang bakalan kita hitung. Kemudian di sini kita mengurangkan 0,9 dengan 2,7, hasilnya adalah negatif 1,8. Kemudian kamu kalikan negatif setengah dengan 10 dan dikalikan dengan T kuadrat, hasilnya adalah negatif 5T kuadrat. Negatif dengan negatifnya kita coret ya, atau boleh juga masing-masingnya kita kalikan dengan negatif 1, sehingga diperoleh 18 sama dengan 5 meter per sekon kuadrat dikalikan dengan T kuadrat. Sehingga diperoleh T kuadrat sama dengan 18 dibagi 5. 18 dibagi 5 adalah 0,36. Nah, karena T-nya dalam bentuk kuadrat, sehingga harus kita akarkan kedua ruasnya sehingga menjadi T sama dengan akar 0,36 atau T sebesar 0,6 sekon. Setelah kita dapetin nilai T, kita bakalan menghitung nilai dari kecepatan awalnya. Di sini kita menggunakan persamaan dari XAB sama dengan V0X dikali dengan T, di mana XAB-nya adalah 12 meter, V0X-nya yang bakalan kita hitung dan T-nya adalah 0,6 sekon. Selanjutnya tinggal dibagi aja 12 dengan 0,6, hasilnya adalah 20 meter per sekon. Kemudian kita bakalan membahas untuk pertanyaan yang B. Apabila batas pukulan bola servis dinyatakan masuk adalah 6,4 meter dari net, apakah pukulan pemain tenis tersebut dinyatakan masuk? Artinya di sini kita diminta untuk mengukur ya berapa jarak yang ditempuh oleh pemain tersebut
dari titik B ke titik C. Apabila jaraknya lebih dari 6,4 maka bola tersebut dinyatakan masuk. Tetapi kalau kurang dari, berarti bolanya itu dinyatakan tidak masuk ke dalam netnya. Oke, langsung aja di sini kita bahas. Nah, di sini kita akan menghitung terlebih dahulu T-nya sama seperti soal yang sebelumnya. Hanya saja di sini yang membedakan adalah Y-nya. Kalau yang tadi kan YAB. Nah, kalau sekarang karena kita meninjau titik B ke titik C, sehingga yang kita gunakan adalah YBC. Langsung aja ya di sini YBC-nya menjadi YC dikurang YB sama dengan 0 dikurang setengah GT kuadrat. YC-nya sama dengan 0 ya, tadi udah saya jelaskan. YB-nya adalah 0,9, G-nya 10 dan dikalikan dengan T kuadrat. 0 dikurang 0,9 adalah negatif 0,9. Min setengah dikali 10 adalah min 5, kemudian dikalikan dengan T kuadrat. Terakhir tinggal kamu hitung aja T kuadratnya ya dengan cara membagi 0,9 dengan 5. Akan diperoleh hasil sebesar T kuadrat sama dengan 0,18. Nah, karena T-nya dalam bentuk kuadrat sehingga harus diakarkan kedua ruas menjadi akar T kuadrat sama dengan akar 0,18. Dan diperoleh T sama dengan akar 0,18 yaitu sebesar 0,42 sekon. Oke, kita bakalan menghitung berapa nilai dari XBC-nya. Nah, di sini kita gunain persamaan dari V0X dikali dengan T. Di mana V0X-nya kita peroleh dari pembahasan soal yang A yaitu sebesar 20 meter per sekon dan dikalikan dengan T-nya sebesar 0,42 sekon. Hasil dari perkalian ini adalah 8,4 meter. Karena jarak yang dihasilkan ya pada bola ini ya yang dilakukan oleh pemain atau oleh atlet itu lebih besar dari jarak masuknya bola tersebut dari net, maka dapat disimpulkan bahwasanya bola ini masuk seperti itu. Karena kalau dikira-kira kan 8,4 berarti posisi bolanya anggaplah di sini. Nah, sementara posisi masuknya itu minimal 6,4 meter. Oke ya, semoga dipahami. Kita langsung masuk ke pembahasan soal nomor 2. Raffi berdiri 16,8 meter di depan gawang untuk bersiap melakukan tendangan penalti. Sebagian dari penonton yang menyaksikan Raffi dalam stadion tersebut memprediksi tendangan penaltinya akan melesat di atas gawang. Sesaat setelah Raffi menendang, bola meninggalkan tanah dengan kelajuan 14 meter per sekon dan sudut sebesar 53 derajat. Apabila gawang memiliki tinggi 2,44 meter dan G 9,8, apakah prediksi sebagian penonton tersebut benar? Jelaskan alasannya. Nah, di sini kita bakalan menghitung ya tinggi bola yang dicapai oleh Raffi. Sebelum kita membahas berapa tingginya, kita bakalan menghitung terlebih dahulu berapa waktu yang diperlukan untuk bola tersebut sampai ke gawangnya. Nah, untuk menghitungnya di sini kita gunakan persamaan dari X sama dengan V0 cos theta dikali T, di mana tetanya itu adalah 53 derajat. Makanya di sini langsung saya tulis menjadi V0 cos 53 derajat dikalikan dengan T. Kemudian langsung aja kamu masukin nilai X-nya sebesar 16,8 meter dan V0-nya sebesar 14 meter per sekon. Kemudian ganti aja nilai dari cos 53 menjadi 0,6. Kalikan 14 dengan 0,6 adalah 8,4 ya, sehingga T sama dengan 16,8 dibagi 8,4 adalah 2 sekon. Setelah kita dapat nilai dari T, kita bakalan menghitung berapa ketinggian bola dari tendangan Raffi.
Di sini kita gunakan persamaan V0 sin 53 derajat dikali T dikurang setengah GT kuadrat. V0-nya 14, sin 53 adalah 0,8 dan T-nya adalah 2 sekon. Lalu kita masukin G-nya 9,8, diperoleh dari yang ini adik-adik, dan T-nya adalah 2 sekon. Lalu tinggal dikalikan aja, 14 dikalikan 0,8 dikali 2 hasilnya adalah 22,4. Lalu 2-nya jangan lupa dikuadratkan, hasilnya adalah 4 ya. Setengah dikali 4 berarti hasilnya adalah 2. Nah 2 ini kamu kalikan dengan 9,8, hasilnya adalah 19,6. Terakhir tinggal kamu kurangin aja 22,4 dengan 19,6. Hasilnya adalah 2,8 meter. Nah, karena tinggi dari bola yang ditendang Raffi lebih besar daripada tinggi gawangnya, maka dapat disimpulkan bahwasanya bola tersebut tidak gol atau tidak masuk ke dalam gawang karena dia melewati tinggi dari gawangnya. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan soal nomor 3.